Ya, semangat pagi adik-adik. Salam top, salam matematika. Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Hari ini kita akan belajar relasi fungsi, yaitu tentang domain, range, dan soal cerita, soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, relasi fungsi ini merupakan topik yang selalu muncul di setiap kurikulum dan dia muncul di banyak ujian, misalnya di soal ujian masuk perguruan tinggi negeri, ujian CPNS, dan lain sebagainya. Ya, langsung aja kita membahas soal-soalnya. Ya, diketahui fx sama dengan 4x ditambah 1 dibagi 5 dikurang 3x dikurangi 1. Domain dari fx adalah, nah ini merupakan fungsi pecahan adik-adik. Syarat fungsi pecahan adalah penyebutnya tidak pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi di sini syaratnya adalah penyebut tidak sama dengan 0. 5 dikurang 3x tidak sama dengan 0. Min 3x tidak sama dengan min 5. X tidak sama dengan min 5 dibagi min 3. X tidak sama dengan 5 per 3. Nah, berarti domain fungsinya adalah himpunan dari X yang mana X-nya tidak sama dengan 5 per 3 dan X-nya merupakan anggota dari bilangan real. Ya, nah seperti itu. Ya, soal berikutnya. Diberikan suatu fungsi gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x min 3 dengan domain min 3 kurang sama dengan x dan x kurang atau sama dengan 7. X anggota bilangan real. Daerah hasil dari gx adalah. Ya, oke. Kalau ada soal seperti ini maka kita cari dulu sumbu simetrinya. Karena fungsi kuadrat itu maksimum minimumnya erat kaitannya dengan sumbu simetri. Yuk, apakah rumus sumbu simetri? Min B per 2A. Ya, minus B-nya berapa, Dedek? Ya, B-nya yang ini ya. Sama dengan 7. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya berapa, Dedek? Ya, A-nya adalah 2. Nah, masukkan ke sini 2, maka dapat min 7 per 4. Nah, ini jika saya ubah menjadi pecahan campuran, jadi min 1, 3 per 4. Nah, adik-adik perhatikan bahwa min 1, 3 per 4 masih ada di dalam domain. Jadi, X sama dengan min 7 per 4 ini harus diperhitungkan untuk mencari daerah hasilnya. Apabila dari hasil perhitungan ternyata X-nya di luar domain, maka X ini dibuang, tidak dianggap begitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita cari Y-nya dengan cara memasukkan nilai X-nya ke fungsi G ya. G min 7 per 4. Min 7 per 4. Nah, ini kita masukkan adik-adik 2 kali min 7 per 4 pangkat 2 ditambah dengan 7 kali min 7 per 4. Ya, lalu dikurangi dengan 3. Ya, adik-adik bisa hitung nanti ya. Ini hasilnya sudah saya hitung dan dapatnya min 9 1/8. Ya, min 9 1/8. Oke, selanjutnya kita cek ujung-ujung interval. Ujung-ujung interval yaitu X sama dengan min 3, X sama dengan 7. Nah, kita uji dulu X sama dengan min 3. Maka Y-nya sama dengan G dari min 3. Masukkan min 3-nya ke fungsi GX adik-adik. 2 kali min 3 pangkat 2 ditambah 7 kali min 3 dikurang 3. Nah, ini sudah saya hitung hasilnya dapatnya min 6. Ya. Oke, selanjutnya kita tes ujung kanan interval ya. Kalau tadi ujung kiri interval, sekarang ujung kanan interval. Kalau X-nya sama dengan 7, maka Y-nya sama dengan G 7. Ya, masukkan 7 ke fungsi G. 2 kali 7 kuadrat ditambah 7 kali 7 dikurang 3.
Oke, ini kalau kita hitung dapatnya 144 adik-adik. Nah, berarti kita memiliki 3 buah nilai Y. Ada Y1 sama dengan berapa adik-adik? Min 9, 1/8. Ada Y yang kedua, berapa adik-adik? Min 6. Ya, Y yang ketiga adalah 144. Nah, jadi maksimumnya yang mana? Ya, ini adalah yang paling gede, sedangkan yang paling kecil adalah ini, yang minimum. Begitu. Nah, berarti nilai Y-nya berada di interval dari min 9/8 nah, sampai dengan 144 ya. Jadi kalau ditanya berapa daerah hasilnya atau range-nya, berarti range fungsinya, RF ya, range fungsi adalah himpunan Y sehingga min 9/1/8 lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil atau sama dengan 144. Dan di sini Y-nya adalah anggota bilangan real. Begitu ya. Nah, ini jawabannya Dedek ya. Ya. Soal selanjutnya nomor 14 ya. Diberikan fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat min 5x dikurang 3 dengan domain min 3 kurang atau sama dengan x dan x kurang atau sama dengan 1. X anggota bilangan real. Darah hasil dari Gx adalah. Nah, soal ini mirip dengan yang tadi adik-adik. Pertama dicari dulu sumbu simetrinya dengan rumus min b per 2a. Ya, masukkan nilai b-nya yaitu minus 5 ya, b-nya minus 5 dibagi dengan 2 kali A. A-nya adalah 2 adik-adik. Ya. Nah, berarti ini 2. Hasilnya adalah 5/4. Ini jika dijadikan pecahan campuran 1/4. Nah, ternyata kalau kita lihat di daerah domainnya, ternyata 1/4 ini di luar domain. Di luar domain. Maka tidak perlu diperhitungkan untuk mencari range ya. Jadi nilai Y-nya di sini tidak ada begitu ya. Tidak ada, tidak terdefinisi karena dia di luar domain. Nah, berarti selanjutnya kita uji ujung-ujung interval yaitu min 3 dan 1. Saat X-nya sama dengan min 3, maka Y-nya sama dengan G dari min 3. Ya, kita masukkan 2 kali min 3 pangkat 2 dikurang 5 kali min 3 dikurang 3. Ya. Oke, dan ini hasilnya adalah 30 adik-adik. Ya, selanjutnya kita uji ujung kanan interval. Ya, tadi ujung kiri interval yang kita uji, sekarang ujung kanan interval, yaitu X sama dengan 1. Nah, maka kita cari Y-nya sama dengan G dari 1. Masukkan 1 ke fungsi G, maka didapat 2 kali 1 kuadrat min 5 kali 1 dikurang 3. Nah, ini didapat minus 6. Ya, itu artinya kita hanya memiliki 2 buah nilai Y. Y yang pertama adalah 30, Y yang kedua adalah min 6. Nah, jelas ini yang paling besar, maksimum. Ya, ini adalah yang kecil, minimum. Nah, berarti Y-nya berada di interval dari min 6 sampai dengan 30 gitu ya. Nah, kalau ditanya berapakah daerah hasilnya atau range-nya, maka range fungsinya adalah Y yang mana min 6 lebih kecil atau sama dengan Y dan Y lebih kecil atau sama dengan 30. Y ini adalah anggota dari bilangan real. Nah, jadi jawabannya begini adik-adik. Ya, soal selanjutnya. Fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dibagi 9 min x kuadrat terdefinisikan pada himpunan. Ya, fungsi akar dia akan terdefinisi kalau di dalam akar lebih daripada 0. Jadi dia akan terdefinisi bila x kuadrat min 5x ditambah 6 lalu dibagi dengan 9 min x kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0.
Ya, kita faktorkan yang atas, X min 3, X minus 2. Ya, oke, yang bawah kita faktor menjadi 3 ditambah X. Ya, ini 3 min X gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0 dari pembilang. Nah, pembilang berarti yang atas ya. X min 3 itu sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Terus yang atas lagi ya, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, sekarang yang penyebut ya, 3 ditambah X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Selanjutnya 3 min X sama dengan 0, maka dapat X-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan untuk mengetahui tanda dari tiap-tiap wilayah yang dihasilkan. 1, 2, 3 ya. Itu pembatasnya ada berapa aja? Ada min 3, ada 2, ada 3. Nah, di sini hal yang menarik adalah 3-nya muncul sebanyak 2 kali. Iya, 2 kali atau genap ya. Muncul sebanyak 2. 2 itu bilangan genap. Nah, ini dia. Berarti nanti tanda di sini dengan di sini pasti sama, begitu ya. Kalau faktornya muncul sebanyak 2 kali, pasti tanda di sini dengan di sini sama, gitu ya. Oke, nah kita uji adik-adik ya. Kita lakukan uji X, salah satunya aja ya. Kepertidaksamaan yang terakhir boleh ya. Oke, berarti apa itu? X min 3, X min 2 dibagi dengan 3 ditambah X, terus 3 dikurang X. Ya, oke. Nah, misalnya saya uji X sama dengan 0 ya. Berarti kalian ganti X-nya dengan 0 ya. 0 kurang 3 jadi min 3. 0 kurang 2 jadi min 2. Dibagi dengan 3 tambah 0 jadi 3. 3 kurang 0 jadi 3 ya. Nah, ini hasilnya positif, bawah juga positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Nah, berarti tanda di sini adalah positif begitu. Ya, kenapa di situ, Pak? Karena X sama dengan 0 ada di antara min 3 dan 2 gitu ya. Nah, tanda yang lainnya selang-seling ya. Nah, ini di sebelah kiri min 3 pasti berlawanan tanda dengan di sebelah kanan min 3. Nah, sekarang kita lihat duanya. Tanda di sebelah kanan 2 pasti berlawanan dengan di sebelah kirinya ya, berarti negatif ya. Nah, sedangkan khusus yang 3 ini, tanda di sebelah kiri dan kanannya pasti sama. Ya, nah kenapa sama? Karena faktor X sama dengan 3 ini, akar-akar ya, pembatasnya ini, nilai X-nya muncul sebanyak 2 kali. Begitu. Nah, karena di sini yang diminta lebih besar daripada 0, maka kita pilih yang positif ya. Kita pilih yang bertanda plus. Nah, manakah yang bertanda plus? Iya, nah ini yang bertanda plus ya. Nah, di sini ada tanda sama dengan, berarti duanya bulat penuh ya. Artinya dia masuk dalam himpunan penyelesaian. Ya, duanya berasal dari pembilang, sorry ya. Nah, sedangkan angka-angka yang lain, misalnya min 3 ini, dia harus bulat bolong ya. Artinya dia tidak boleh masuk dalam himpunan penyelesaian. Karena min 3 ini berasal dari penyebut, begitu ya. Berasal dari penyebut. Nah, begitu juga yang ini ya. Bulat bolong ya, karena berasal dari penyebut. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Nilai X-nya, fungsi ini akan terdefinisi untuk X gitu ya. Nah, untuk X yang mana min 3 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil atau sama dengan 2 gitu ya. X anggota bilangan real ya. Jadi dia harus memiliki domain segini supaya fungsi tersebut terdefinisi. Ya, oke, kita lanjut lagi membahas soal nomor 16. Diketahui sebuah pipa air mengalirkan air untuk memenuhi bak mandi. Ya, jadi ada suatu pipa. Ya, ini ya, ada pipa begitu ya. Lalu ada bak. Nah, airnya mengucur begitu. Nah,
Volume air dalam bak setelah 4 menit. Nah, jadi ada waktu, ada volume gitu ya. Nah, setelah 4 menit, maka volumenya 21. Pada saat T-nya 7 menit, berarti volumenya 30 liter. Ya, volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan dengan rumus. Nah, ini rumusnya adik-adik ya. VT sama dengan V0 ditambah Q kali T. Liter dengan V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Dan Q adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Volume air dalam bak mandi setelah 12 menit adalah, oke ini 12 ya. Nah ini jadi berapa gitu ya, volumenya jadi berapa. Nah oke, dengan konsep dasar kita akan mencari nilai V0 dan Q-nya. Ya, mari kita lihat kasus yang pertama. Pada saat T-nya 4, berarti kita masukkan P4 gitu ya. Nah, saya tulis dulu VT-nya. VT sama dengan V0 ditambah Q kali T. Kalau V4 berarti ganti T-nya dengan 4. Ya, V0 ditambah Q kali 4. Ya, ini saya langsung aja 4Q begitu ya. 4Q sama dengan berapa Dedek? 21. Lalu V berapa? V7. V7 berarti V0 ditambah Q kali 7 berarti jadi 7Q. Nah, ini hasilnya berapa? 30 ya. Nah, lalu di eliminasi. Ya, tinggal dikurangi aja maka V0-nya habis ya. Nah, jadi min 3Q sama dengan min 9. Sehingga Q-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya saya akan masukkan Q sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. V0 ditambah 7 kali 3 sama dengan 30. Maka didapat V0-nya 30 dikurang 21 sama dengan 9. Nah, berarti rumus VT-nya adalah V0, V0-nya berapa Dedek? Nah ini dia V0-nya 9. Lalu ditambah dengan QT. Ya, Q-nya berapa Dedek? Ya 3. Nah berarti di sini 3T. Begitu ya, 9 ditambah 3T. Nah selanjutnya yang ditanya adalah saat T sama dengan 12 maka volumenya berapa? Nah kita masukkan aja nih V12 sama dengan 9 ditambah 3 kali 12 gitu ya. Nah berarti 9 ditambah 36 ya. Jadi jawabannya adalah 45 liter begitu ya, liter. Oke. Ya, semoga bisa dipahami adik-adik. Ya, oke. Semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik semua dan saya doakan semoga ujian kalian berjalan lancar dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar, dan subscribe. Ya, dan yang paling penting adalah share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.